Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa sallallahu ala nabiyyi Mustafa ba'du. Kita sekarang teman-teman sekalian masuk ke pembahasan fikih, masih mengkaji kitab istimewa karya Al-Imam. Kalau tadi Al-Imam Muhyi Sunnah Al-Hafidz Al-Baghawi wafat 516 Hijriah. Kalau sekarang Al-Imam Muhyiddin Al-Imam An-Nawawi wafat tahun 676 Hijriah. Jadi dua-duanya julukannya Muhyi ya. Cuma kalau Al-Baghawi julukannya Muhyi Sunnah, kalau Imam Nawawi julukannya apa? Muhyiddin. Penting, menarik. Ya, ini nggak saya setting ya biar demikian, tapi ya kok pas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita terakhir bahas tentang riba, dan setelah itu lanjutannya adalah tentang jual beli yang dilarang. Jual beli yang dilarang. Kamu bisa lihat ya. Jual beli yang dilarang. Oke, qala Imam An-Nawawi rahimahullah taala, kitabih Minhajut Thalibin. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melarang. Berarti ini pembahasan jual beli yang terlarang. Kalau ada yang bertanya, kok ulama bahas yang terlarang sih? Ya, apa sih ini? Dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Gimana, Kang Zidan? Kok tiba-tiba bahas yang dilarang? Kemarin bahas riba. Sekarang terus sebelumnya bahas goror, terus riba, terus sekarang mau jual beli yang dilarang. Masa belajar fikih jual beli bukan malah langsung bahas yang haram-haram gitu sih? Kenapa, Kang Zidan? Bisa jangan ada jamaah bilang ini apa sih Ustadz nih, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram, gimana ya Kang Zidan? Ini jawabannya objektif apa subjektif, Ustaz? Ya terserah. Kalau Menurut saya kamu gimana? kayak ya kan ajaran agama Islam ada larangan juga, dan itu termasuk itu kan. Oke, tapi kenapa awal-awal langsung dibombardir dalam tanda kutip ya? Karena Langsung yang haram, yang haram, yang haram. karena manusia itu tabiatnya Oke, kamu lebih bilang suka apa lebih tabiatnya? suka mengerjakan keharaman. Iya, atau jawaban lain sebetulnya, ada yang jawaban lain nggak teman-teman? Kamu punya jawaban lain nggak? Itu oke, ya oke. Cuma sebenarnya poin yang mau saya tekankan bukan itu. Ya itu bisa, tapi poin yang ingin saya banget highlight itu bukan itu. Teman-teman lain boleh bantu, boleh ikut serta. Apa? Kok gitu sih ulama? Dan ini nggak cuma Imam Nawawi loh, ya ulama buku-buku fikih jual beli rata-rata begitu. Ya, bukan rata-rata, patternnya sudah begitu memang. Memang pattern polanya tuh begitu. Kenapa? Karena hukum asal jual beli apa? Apa hukum asalnya? Halal. Halal, boleh. Kalau gitu, yang dibahas bukan yang halal-halalnya, banyak. Yang dibahas yang haram-haramnya. Terus yang halal mana? Ya sisanya. Misalnya, total jual beli itu ada 1.000 model, yang haram 20. Ya dibahas yang 980 apa yang 20-nya? Yang dibahas prioritas. Manusia jual beli 1.000 model jual beli. Yang haram 20. Gimana kira-kira? Yang enak tuh bahas gimana dulu? 20 dulu. 20 dulu dibahas, ditekan di awal-awal ya. Setelah jelasin konsep jual beli, terus 20 tekenin. Yang haram nih 1, 2, sampai 20. Sisanya halal. Barulah habis itu, makanya ulama-ulama habis bahas jual beli terlarang, habis itu bahas salam, habis itu bahas mudharabah, bahas murabah, bahas musyarakah, bahas muamalah lain seperti hibah, ariyah, ijarah, kayak gitu. Paham ya berarti ya, polanya paham ya. Jadi jangan apa sih Ustadz Imam nih ulama dikit-dikit haram. Ya enggak gitu. Justru ulama bahas yang haram karena ya sisanya halal. Kayak gitu. Jadi jangan juga kita sensi sama Ustadz yang Ustadz bahas yang haram. Fikih. Seperti ada buku fikih jual beli, judulnya harta haram. Ya, Ustadz bahas haram. Lah memang yang dibahas yang haram ya. Sisanya yang halal tuh ada banyak model. Gitu ya. Oke. Nah, Rasulullah SAW Rasul melarang an asbil fahal. Oke. Asbil fahal ini wa huwa dhiramu, ini yaitu jasa, mohon maaf, ya, mohon maaf, jasa hewan tuh membuahi. Jadi kan biasanya dulu, ini strategi yang sekarang masih berlaku. Mendingan kita punya hewan tuh banyakkan betina atau banyakkan jantan. Kalau punya hewan ternak, mendingan banyakkan betina atau banyakkan jantan, mendingan. Generally speaking ya. Nah, gimana menurut Kang Zidan tuh teman-teman? Betina, Ustaz. Nggak punya banyak betina, kenapa? Ya betina bisa dimanfaatkan susunya, betina bisa beranak, gitu ya. Oke. Terus jantannya sedikit aja, nggak sebanyak banyak. Nggak harus 1:1 rasionya, karena
Toh juga hewan nggak ya dia bisa satu hewan bisa membuahi beberapa hewan betina, gitu, hewan jantan. Itu biasa dalam hal dunia hewan. Makanya dikenal asbul fahal. Apa tuh? Yaitu beli jasa hewan ini apa namanya dibuahi. Saya ada pejantan hebat, saya mau seperti dia keturunan nanti. Ya udah bayar, tolong sekali membuahi berapa? Ya sekali membuahi 100.000 lah. Contoh misalnya, wahwa dirob itu proses apa? Proses ya aktivitas hewan pembuahan. Wa yuqalu ma'hu, ada juga pendapat mengatakan asbul fahal itu maksudnya, mohon maaf ya, akramakumullah, sperma hewannya memang yang dihargai itu spermanya, bukan hanya prosesnya, bukan proses perbuatan si hewan tersebut pembuahannya, ya akramakumullah, mohon maaf, tapi sperma. Ma'u. Wa yuqalu juga ada yang mengatakan itu adalah jasa sewa apa? Sewa, jadi disewa itunya tadi pembuahannya tersebut. Maka kata Imam An-Nawawi, fayah rumit sama ini, maka otomatis ya kalau prosesnya aja pembuahannya kita dilarang menghargai, membeli, menyewa hewan pejantan untuk membuahi betina hewan milik kita itu haram hukumnya, maka berarti kalau membayar sperma juga dalam hal ini juga tidak boleh. Waktu ujratu gitu ya, upah menyewanya fil asl, menurut pendapat yang lebih benar dari pendapat ulama Syafi'i. Oke, itu berarti yang pertama dari jual beli yang terlarang. Itu asbul fah. Bagaimana hadis riwayat Muslim. Wa an habalil habal, hadis Bukhari Muslim kali. Nabi melarang habal habal. Apa tuh habal habal? Wa huwa nitajun nitaji. Yaitu menjual anaknya anak. Jadi ada onta lagi hamil. Datang orang. Saya beli apa apanya? Anaknya anak hewan ini. Lah ini masih baru hamil. Beli anaknya aja haram. Ini apalagi beli anaknya. Coba saya ulang teman-teman ya. Kalau ada unta lagi hamil, boleh nggak kita beli janinnya? Boleh nggak beli anaknya itu, boleh nggak? Lagi hamil posisinya, kita langsung akad beli anaknya, boleh nggak? Kandungan nggak boleh. Nggak boleh kan, goror nggak boleh. Beli anaknya nggak boleh. Kalau beli ibunya sekalian sama anaknya ya boleh. Tapi beli anaknya aja nggak boleh. Jual beli jahiliyah, ada jual beli habalul habalah, jual beli anaknya. Nah ini lahir aja belum tentu, apalagi beranak, apalagi sampai anaknya lahir lagi cucunya. Jadi gorornya goror bin goror ini, gitu ya. Bi'an yabi'a nitajan nitaji, dia menjual anaknya anak. Tafsiran berikutnya dari habal-habala adalah itu tempo. Jadi bukan membeli anaknya, beli onta enggak, tapi membeli sesuatu, pembayarannya itu dilunasinya kapan? Tenggat akhirnya. Yaitu sampai unta ini beranak, terus anaknya lagi beranak lagi. Jadi tempo sama. Berarti di sini yang goror bukan benda objek jual belinya, tapi yang goror apanya? Yang goror apanya berarti? Misalnya Kang Zidan beli HP di Mas Kafi. Mas Kafi, saya beli HP iPhone 12. Ya, bayar ya. Batas cicil ya. Kapan batas terakhir ngelunasin? Nih lihat tuh ada kambing kan lagi hamil, iya kambing lagi. Nanti tunggu tuh kambing beranak, anaknya kambing itu sampai tumbuh gede, terus hamil, terus beranak melahirkan. Nah itu batas waktunya. Pertanyaan saya, boleh nggak jual beli dengan tenggat waktunya kayak gitu patokan? Boleh nggak, Zidan? Mas Kafi atau teman-teman yang lain? Boleh nggak? Enggak. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nggak jelas. Goror nggak jelas tempo. Berarti kalau penafsiran kedua dari habal habala, memang Imam Nawawi juga dalam syarah Sahih Muslim juga Minhajul Muhaddisin juga begitu. Ini kalau ini penafsiran kedua dari bayu habal habala adalah waktunya. Jadi dikaitkan ke waktu bukan ke hewan. Oke, clear ya teman-teman ya. Jelas nih teman-teman, itu jual beli larangan kedua. Yang ketiga, wa anil malaki, jual beli malaki. Apa tuh jual beli malaki? Ini tadi. Mafil butun, jual beli hewan di dalam perut ibunya. Jadi jual beli bayi, jual beli janin. Nggak boleh tadi ya, karena goror belum tentu. Apalagi zaman itu ya. Zaman sekarang udah pakai USG aja itu pasti belum tentu pasti lahir selamat lagi zaman dulu. Intinya mah itu mengandung goror yang parah, goror yang fahish, goror yang tidak layuh tamak.
Goror yang memang membuat jual beli tersebut jadi haram. Wal madhamin wa hiya ma fi aslabil fuhul, yaitu yang ada di tulang sulbinya hewan pejantan. Ini sama tadi kasusnya seperti yang pertama. Madhamin itu adalah apa? Spermanya mereka, ini pembuahan mereka. Madhamin berarti sama seperti asbul fahl dalam penafsiran. Juga itu jual beli yang keempat yang terlarang. Yang kelima, wal mulamas. Oke, nomor ini akan Zinan ya. Yang kelima nih, mulamas. Apa mulamasah? Bi an yalmasa thawban matliyan thumma yashtariyahu ala an la khiyarahu idza ra'ahu. Penafsiran pertama dari mulamasah adalah apa? Yaitu seseorang menyentuh baju yang dilipat. Oke, baju tersebut dilipat. Oke, sebentar. Dilipat. Semuanya secara kemudian dia sentuh, bajunya dilipat, dia sentuh, terus dia harus beli, tidak ada khiyar lagi kalau dia udah lihat. Jadi baju dilipat, sentuh, kalau udah dibuka, ya lipatannya, lihat kainnya harus beli. Terus itu gimana kalau biar nggak harus beli? Ya berarti dia sentuh-sentuh aja. Berarti jual beli ini sisi goronya adalah karena cuma nyentuh. Begitu lihat nggak bisa khiyar, nggak bisa punya hak untuk membatalkan jual beli. Jadi kain nih, kan kita kalau beli kain lihat kainnya dulu gimana. Ini enggak, cuma boleh nyentuh kain. Cuma boleh nyentuh. Ya tentu berarti wah susah gimana kain, oke lah bisa lah bedain kasar lembut. Tapi kan pada akhirnya orang nggak hanya melihat kain dari sisi halus kasarnya, tapi juga dari sisi apa? Dari sisi dia itu apakah bagus modelnya, warnanya kan gitu. Tapi gitu malah masa. Oke, mungkin ada yang bertanya, ini ngapain sih orang-orang jahiliyah itu jual beli aneh-aneh? Jual beli hewan, jual beli apa sih, apalagi habal-habalah, apalagi mulamasa, ini aneh jual beli mulamasa. Jual penyentuhnya itu nggak ngelihat. Awiyakula, atau dia bilang, idza lamas tahu faqad bi'tuka. Kalau kamu udah sentuh berarti udah harus beli. Berarti mungkin ada tulisan gitu ya. Menyentuh berarti membeli gitu ya. Kalau kita secara memecahkan berarti membeli. Kalau itu sebetulnya bukan membeli harusnya kalau di keseharian. Memecahkan berarti mengganti gitu sih sebenarnya. Mungkin teman dibahasakannya membeli. Kalau dalam Islam itu sebenarnya bukan gitu pola pikirnya, tapi memecahkan harus mengganti. Nah, mengganti seharga dia kan berarti sama kayak membeli gitu maksudnya. Itu oke. Cuma di sini bukan memecah berarti membeli. Dia menyentuh berarti membeli. Menyentuh. Tidak lama tahu fakot bit. Berarti cuma boleh ngelihat kalau gini. Kalau tadi kan cuma boleh apa? Yang pertama, tafsiran pertama cuma boleh apa Kang Zidan? Cuma boleh nyentuh, nggak boleh ngelihat. Kalau ngelihat langsung harus beli. Gitu ya. Harus beli langsung. Kalau yang kedua tafsiran justru sebaliknya. Cuma boleh apa? Ngelihat. Jual beli baju, kain cuma boleh ngelihat. Kalau nyentuh, berarti udah langsung beli. Itu jual beli mula masa. Oke, pertanyaan saya, buat apa nih jual beli mula masa? Jual beli habal-habal. Buat apa jual beli sana ini dilakukan? Jawabannya untuk mendapatkan harga yang murah. Karena dengan ketidakjelasan ini, harganya murah. Kan memang yang nggak jelas karena seperti itu. Karena risknya high, tinggi, makanya harganya bisa ditaruh rendah. Gitu. Oke, wal munabadah jual beli yang kelima dilarang adalah munabadah. Apa itu munabadah? Bian ya jala nabdha bayan. Itu mereka menjadikan melempar sebagai proses jual beli. Jadi jual belinya melempar. Ini berarti ada gorornya. Kenapa kan? Ya, kalau saya lempar ke kamu, yang berarti fakat wajib baik. Maka jual beli udah sah. Ya, saya mau ngeliat dulu, mau nawar dulu, mau enggak. Kalau saya lempar berarti ini memang keistimewaan dia kenapa dipilih jual beli ini karena murah dapat harganya, tapi nggak jelas ya munabadah. Jadi munabadah juga tafsiran lebih jelas lagi kalau di Imam Nawawi jelasin adalah dia benda-benda cuma bisa kita lihat, kemudian cara belinya adalah dengan dilempar batu, lempar batu kerikil gitu, kena iya itu maka belinya itu, lempar kena iya beli. Nah, kan lemparan nggak selalu akurat, lemparan nggak selalu. Dia maunya yang pojok tapi lempar nggak kena yang pojok, kena sebelah kirinya dikit, ya jadinya beli yang kiri, nggak beli yang pojok padahal dia mau yang pojok. Nah kan goror berarti nggak boleh. Wabai ilhasoti
Jual beli terlarang yang keberapa nih? Yang ke-7 adalah jual beli kerikil. Apaan jual beli kerikil? Beli kerikil. Nggak boleh beli kerikil, enggak gitu. Beli kerikil buat bangun rumah boleh lah. Biar yaqula bi'tuka hadhil aswaba, sorry, bi'tuka min hadhil aswaba, ma taqau hadhil hasutwa. Nah, ini berarti mirip seperti munabadah. Bai'ul hasoh yaitu menafsirkan munabadah. Tahu munabadah tadi dibawa ke tafsiran pertama saja. Apa munabadah tadi? Tafsiran pertama itu bi'aniyah jalan nabdah bai'an, itu jual belinya dengan cara saling melempar uang, yang itu melempar pakaiannya tanpa ada kesempatan untuk khiyar, ya, tanpa ada kejelasan waktu kapan dilakukan jual beli. Bai'ul hasoh. Au ya ja'ala ramya bai'an, atau menjadikan sama. Ya. Tempo waktunya adalah dengan pelemparan, sama seperti munabadah. Jadi bai'ul hasoh dan munabadah ada sisi kesamaannya. Bituka walakal khiyar ila aromiha. Aku jualin tak. Kamu punya hak khiyar sampai ada pelemparan. Kalau udah saya lempar benda nih, berarti udah nggak jelas beri temponya kapan dia mau lempar, kapan nggak jelas. Goror pada waktu jual belinya pada tempo. Jual beli terlarang yang ke-8 adalah wa'an bai'ataini fi bai'ah, melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Apa tuh dua jual beli, dua transaksi dalam satu transaksi? Apa? Jangan salah paham ya, sebagian orang menyangka maksudnya melarang dua jual beli dalam satu jual beli itu larangan jual beli yang bentuknya gini. Ya, mobil ini kalau cash 300 juta, kalau nyicil 400 juta. Itu bukan beatain fi bai'ah. Atau juga pada akhirnya kita melakukan transaksi jual belinya, kita tentukan kan, Pak, saya mau beli mobil ini cash. Berarti satu jual beli, nggak dua. Dia saat menawarkan dua harga. Dalam hal ini ulama katakan, dia mau nawarin 10 pilihan harga, sah-sah saja, boleh. Mau 10 pilihan harga. Kalau nyicil dengan tenggat waktu 2 tahun, beda dengan harga 3 tahun, dengan harga 4 tahun. Ada 10 pilihan harga sampai cash. Ya, itu nggak apa-apa. Karena pada akhirnya ketika dia jual beli terjadi, dia milih salah satu dari pilihan harga tersebut. Jadi tetap pada akhirnya satu jual beli. Kalau gitu apa yang dimaksud dengan dua jual beli dalam satu jual beli? Ini penafsiran Imam Syafi'i ini, yaitu mengatakan bi'tuka bi alfin dan au bi alfain ila sanatin. Nah, jual belinya tidak ada kejelasan. Dikasih pilihan dua harga setahun, 1000 cash atau 2000 dalam nyicil setahun. Tapi kemudian terjadi jual beli tanpa menentukan mana yang mau dipilih harganya. Ini masalahnya. Jadi masalahnya adalah apa masalahnya? Dia tidak menentukan mau nakdan apa nasiatan. Mau cash sehingga bayar 1000 saja, atau mau bayar nyicil setahun sehingga bayarnya 2000. Dia nggak menentukan. Aturan saat akad tentukan salah satunya. Ini enggak. Ya udah ya gitu deh. Sehingga nggak jelas, ngegantung tuh antara A dan B, ngegantung. Ini nggak boleh. Atau tafsiran berikutnya adalah bi'tukadzal abda bi alfin ala antabi'ani daraka bikaza. Aku jual ke kamu budakku nih 1000 harganya nih. Tapi dengan syarat kamu jual ke aku rumah kamu dengan harga sekian. Ini terlarang. Jadi ada dua transaksi dalam satu transaksi. Two in one istilah populer kalau di dunia ekonomi syariah modern. Two in one, jual beli two in one nih nggak boleh. Kenapa? Karena saya jual dengan syarat kamu jual itu, saya jualin kamu sekian dengan syarat kamu jual itu ke aku sekian. Problemnya adalah karena masing-masing jadi tidak bisa menentukan harganya dengan seharusnya, karena ada ketergantungan harga ini tergantung dengan akad yang sebelahnya lagi. Jadi bisa aja dia jual budaknya murah, tidak seharga seharusnya, karena dia berharap supaya bisa beli rumah temannya itu. Atau sebenarnya temannya juga jadi jual rumahnya karena bisa berharap dapat budak dengan harga murah. Ini tuh inuan nggak boleh. Oke, jelas nggak nih? Oke, sampai sini dulu. Jelas nggak? Ada pertanyaan? Silakan. Ya, tadi kurang jelas boleh. Silakan Kang Izin, dibuka pertanyaan dulu. 25 menit pertama. Oke. Sebelum lanjut ke 20 menit yang selanjutnya. Coba teman-teman silakan yang jika ada yang kelewat tadi ingin dijelaskan ulang, boleh tulis di kolom chat. Ada yang ingin bertanya mengenai topik ini pun boleh. Silakan. Ya, silakan. Jelas nggak? Sebelumnya jelas atau enggak, teman-teman sekalian?
Nggak jelas, kecepatan, munabata terlewat. Oke. Munabata tadi, jadi tenggat proses jual belinya itu dianggap sudah tuntas dan tidak bisa khiyar kalau si penjualnya melempar atau kalau si pembelinya melempar sesuatu, melempar bendanya atau melempar uangnya. Dan melempar itu berarti kan nggak jelas kapan dia ngelempar, sehingga proses jual belinya tidak jelas batas waktunya. Kapan selesai, kapan harus fix, kapan. Coba kamu transaksi Bukalapak. Kapan fix udah nggak bisa ditarik-tarik lagi? Kapan? Kan kalau udah check out, kemudian udah beli, kan gitu udah bayar, udah selesai. Karena ada kejelasan kapan kita sudah fix jual belinya. Kalau ini enggak, kapan jual belinya ya? Kapan? Nggak jelas waktunya. Kamu lagi pilih-pilih barang, lagi milih-milih barang. Ya, jual beli udah, ya udah harus beli nih ya. Mana bahasa? Atau udah bayar, terus kan punya kesempatan khiyar kita. Kita punya kesempatan khiyar ya, membatalkan jual beli boleh. Saya ternyata menyesal nih kayaknya. Tapi ada waktu tertentunya kan. Misalnya masih di majelis, itu khiyar majelis atau 3 hari, khiyar syarat maksimal 3 hari. Atau khiyar aib kalau ada aib. Ini enggak ada kejelasan hak khiyarnya dibatalkan langsung secara sepihak dengan cara dilempar. Gitu ya. Oke, sebentar ada yang bilang perjanjian sewa beli gimana tuh perjanjian sewa beli? Pak Eko, itu saudara Eko. Jadi sewa nanti di ujung beli. Apa itu maksudnya muntah IMBT ya, ijarah mutahyya bitamlik. Itu maksudnya. Bagaimana? Boleh pakai suara kalau ingin Ya penjelasan boleh, nggak panjang apa-apa. Ustaz ya. Soalnya ini Kalau lebih complicated Ustaz ya kalau jual beli. kalau fikih nggak apa-apa. Pun sebenarnya tafsir juga nggak apa-apa juga. Tanya langsung. Fikih lebih-lebih lagi. Ya silakan. Maksudnya gini Ustaz, kalau sekarang kan banyak kalau yang di beli motor dengan nyicil gitu. Ya. Temponya berapa bulan. Terus kalau sebelum tempo misalnya tempo 3 tahun, dalam waktu 2 tahun ini si pembeli tidak sanggup melanjutkan. Kemudian ini motor ditarik sama pihak leasingnya, dan cicilan yang sudah masuk itu dianggap sebagai uang sewa gitu, Ustaz. Jadi motor Oke, jadi dia ketika terjadi jual beli motornya bukan milik dia, tapi motornya masih milik si penjual. Jadi dianggap menyewa saja begitu. Iya. Ya. Oke, saya paham. Nah, ini kayak gini sebetulnya ini tidak diperkenankan kalau jual beli nyicil. Aturannya jual beli nyicil itu barang sudah menjadi milik siapa? Milik si pembeli. Barang sudah menjadi milik si pembeli dari sejak dia beli. Ya memang pada akhirnya kemudian bisa ada hukuman-hukuman kalau dia terlambat, bisa hukumannya itu kalau di SN MUI kita keluar dari madzhab Syafi'i dulu berarti ya. Di SN MUI memang dia punya ijtihad bisa ada hal-hal seperti itu ya. Sebagai misalnya takwid doror ya, atau misalnya hukuman sosial, ada ya seperti itu, pendekatan seperti itu ada. Tapi kalau di fikih madzhab Syafi'i kan nggak boleh. Orang kalau telat bayar ya udah nggak boleh dikasih penggantian. Harus. Intinya adalah bahwa kalau jual beli nyicil itu barang harus sudah menjadi milik si pembeli sejak awal. Nggak boleh statusnya masih nyewa, kemudian setelah itu nanti malah tiba-tiba ditarik lagi kalau belum bayar. Itu nggak boleh. Jelas ya? Jelas ya. Jadi dalam madzhab Syafi'i hal tersebut tidak diperkenankan. Juga dalam aturan di ekonomi syariah yang seperti itu nggak boleh. Jual beli nyicil itu langsung sejak awal itu barang tersebut menjadi milik si pembeli. Ya dia masih nyicil sih, belum lunas, tapi itu sudah milik dia. Jelas ya? Jelas Ibu yang bertanya atau saudara? Jelas katanya Ustaz, jelas. Alhamdulillah. Jadi nggak boleh kayak gitu. Pertanyaan dari Ummu Hamzah, apakah MLM leasing contoh bayaten FBTN? MLM apa leasing nih yang ditanyakan? Oke. Nggak, itu bukan contoh bayaten FBTN, bukan contohnya. Yaitu MLM pada akhirnya dia secara hukum umumnya itu nggak boleh. Banyak masalah fikihnya, makanya MUI aja itu baru DSN ya membolehkan MLM itu dengan 9 syarat. Nanti kalau nggak memenuhi 9 syarat nggak boleh. Kembali ke umumnya MLM itu nggak boleh.
gitu ya. Jadi, tapi itu bukan contoh bai'ah ini fi bai'ah, bukan contoh bai'ah ini fi bai'ah. Kita paham ya, Ibu apa nih, Ibu Hamzah. Oke, jelas, boleh lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Hamzah gimana? Gimana Hamzah? Oke, saya anggap udah ya. Lanjut Ustaz. Oke, lanjut. Kemudian pertanyaan berikutnya, misalkan KPR bank diperbolehkan jual beli, bank memberi rumah dulu lalu baru membeli kali ya, membeli rumah dulu lalu baru jual ke konsumen. Kemudian bank membeli harga konsumen ke harga cash harga KPR. Apakah itu sudah syariah? Ya. Bank beli kemudian menjual, belinya banknya cash, jual ke pembelinya ini nyicil. Iya boleh kayak gitu, murabahah namanya murabahah. Nah, cuma biasanya yang dipermasalahkan para fuqaha dalam praktek modernnya adalah ini bank beneran membeli, itu aja sih. Tapi kalau memang pada akhirnya terwujud memang pembelian tersebut, bank memang membeli dan memang memilikinya, maka ya bisa seperti itu diperkenankan. Oke, jelas ya? Sudah jelas? Oke. Ramadan Nur Ihsan. Sama kayak tadi, jual beli dalam satu ya itu tafsiran ada dua jual beli dalam satu jual beli. Tafsiran pertama dia bilang, saya jual kamu ini 1.000 cash atau 2.000 nyicil. Jadi harganya 2.000 kalau nyicil atau 1.000 kalau cash. Terus terjadi jual beli tanpa ada kejelasan ini si pembeli milih harga yang mana, nggak ada kejelasan. Nah, itu maka bai'ah ini fi bai'ah, nggak boleh. Tapi kalau ada kejelasan dia saat transaksi jual beli jelas memilih salah satu harga, maka jangankan 2 pilihan harga ya, mau 10 pilihan harga juga sah-sah saja. Oke, clear sampai sini. Kemudian itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua dari bai'ah ini fi bai'ah adalah tadi, saya jual ini ke kamu dengan syarat kamu jual itu ke aku. Nah, itu nggak boleh jual beli yang 2 in 1 begitu. Allah misal. Dari saudara atau saudari AK, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saya mau bertanya mengenai jual beli kawin hewan, melihat banyak fenomena pinjam pejantan. Oke, kalau pinjam nggak bayar nggak apa-apa. Pinjamnya jasa boleh, tapi kalau bayar nggak boleh. Bayar uang nominal tertentu dalam 1 kali 2 kali, ya itu yang nggak boleh, itu nggak boleh. Apa boleh pinjam dengan membayar tentu sampai sekitar? Enggak boleh bayar. Pinjam boleh, bayar nggak bisa. Bayar nggak bisa. Oke, ya betul, terlarangnya karena goro. Karena kalau maupun sampai hamil baru bayar, tetap nggak bisa. Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, ini maqasid syariahnya. Para ulama seperti Imam Al-Qafal Asy-Syafi'i jelaskan dalam beliau Mahasin Syariah, dilarang karena Allah ingin kalau manusia itu dalam urusan seperti saling tolong membantu tanpa bayar. Gitu, di antara hikmahnya. Selain karena goror, tapi juga di sisi lain Allah dan Rasulnya ingin orang punya pejantan ya udah ngasih. Gitu. Jika agar kemudian orang tidak ya menganggap wah pokoknya daerah kan banyak pinjam jantan bayar sampai hamil, enggak aturan jangan begitu, nggak bisa, nggak boleh. Coba hubungi kiai setempat yang biasa mengajar kitab-kitab fikih biar menjelaskan ke masyarakat seperti ya, wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Memang sih teman-teman sekalian perlu ketahui ya, harus bedakan antara apa yang seharusnya dan apa yang terjadi di kenyataan. Jangan apa-apa dalilnya itu adalah kenyataan. Karena apa Anda jamin bahwa masyarakat itu selalu 100% komitmen syariah? Even masyarakat pedesaan. Nggak selalu. Jadi jangan, ini nggak terkait penanya ya, tapi saya bilang konsep umum. Jangan landasan gitu, tapi orang-orang begitu kok, tapi masyarakat begitu. Enggak. Mungkin ada yang bilang, tapi kan ada kiai di tempat tersebut, ada ustadz, ada syekh. Mereka ngerti juga hukum fikih, tapi diam aja. Pertanyaan saya, apa selalu orang yang tahu benar itu bisa ngomong kebenaran? Pertanyaan saya. Atau tahu dari mana Anda kalau mereka diam? Tahu dari mana Anda kalau kiai-kiai tersebut diam? Bisa jadi kan kiai tersebut sebenarnya udah nasehatin, cuma masyarakat nggak diam, nggak sadar-sadar juga. Bisa jadi kan? Cuma dia nasihatinnya 4 mata. Paham ya? Jadi jangan pernah menjadikan apa yang terjadi di masyarakat itu kebenaran, patokan kebenaran. Enggak, patokan kebenaran itu adalah
Al-Quran dan Sunnah yang diperjelas dengan ijtihad para ulama. Dan dalil ijtihad itu banyak, artinya bentuk ijtihad berujung pada ijma, berupa kias, dan itu patokan kebenaran itu syariat, bukan kenyataan di masyarakat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau ittabal haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardh." Kalau seandainya patokan kebenaran adalah keinginan manusia, rusak langit dan bumi. Rusak. Karena keinginan manusia beda-beda. Keinginan manusia juga nggak selalu positif. Keinginan manusia juga nggak selalu sesuai dengan aturan Allah. Atau Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tuti' aktsara man," itu tadi surah Al-Qasas. Di surat surat Al-Mu'minun ya, surah Al-Mu'minun. Di surat Al-An'am Allah bilang awal juz 8, "Wa in tuti' aktsara man fil ard." Kalau kamu ikuti kebanyakan orang di dunia, yudilukan sabilillah, akan mereka akan sesatkan kamu dari jalan Allah. Artinya mayoritas manusia, kalau kita jadikan patokan kebenaran selalu seperti itu akan membuat kita menyimpang dari jalan. Oke, jelas ya. Kita balik lagi ke pembahasan. Saya sengaja 20 menit pertama udah diskusi, habis itu kita lanjut agar lebih fresh ya. Jual beli antara berikutnya adalah wa'an bai'in wa syart. Jual beli dengan tambahan syarat. Seperti apa misalnya? Kabai'in bi syarti bai'in. Seperti jual beli dengan syarat jual beli lagi. Kayak tadi yang pertama, yang ini sebelumnya nggak boleh. Atau jual beli dengan syarat dan pinjaman. Jadi gini, saya jual ke kamu motor ini, oke, tapi syaratnya kamu minjemin duit ke saya sekian. Nggak boleh. Kenapa? Karena jual beli dengan bersyarat seperti itu. Nggak boleh. Oke, ini juga masuk mirip seperti yang pertama tadi. Nggak boleh. Walau ishtaro zar'an, kalau seorang membeli ya satu tanaman lah, bisyartian dengan syarat, apa syaratnya? An yahsidahul bai'u, bahwa yang nyangin, yang nggak metik-metikin adalah si penjual. Oke. Saya beli nih tanaman nih, pohon-pohon, tapi yang metikin kamu ya. Maka fal asah budlan. Maka yang benar adalah nggak, itu jual beli batil, nggak sah. Karena bayun wasyar. Hadisnya Abu Daud, nah Rasulullah SAW bayun wasyar. Ini Syafi'i dalam hal ini bersama jumhur itu memang seperti strict. Jual beli nggak boleh ada syarat. Nggak boleh ada syarat. Menarik memang. Kalau zaman sekarang kita lihat itu nyaris nggak ada ulama pegang pendapat ini. Nggak ada. Tapi kita kan sedang belajar fikih klasik, ya, fikih yang real, belum masuk campur-campur lintas mazhab gitu ya. Kalau ulama zaman sekarang, terutama zaman sekarang, DSN itu tidak dan dunia Islam tidak akan konsisten di atas satu mazhab dalam hal jual beli. Maka pasti pada akhirnya akan timbang-timbang pendapat lain. Memang itu kenyataan. Tapi sebagaimana disampaikan banyak guru kami bahwa bahwa belajar fikih itu runut terbaiknya belajar satu mazhab dulu, baru kemudian kita meluas runut. Kita di sini belajar mazhab Syafi'i dulu, bahwa dalam mazhab Syafi'i jual beli tanaman dengan syarat yang metikin adalah kamu penjual, nggak boleh. Au sauban wa yakhituhu, beli kain atau beli kain ya dengan syarat si penjualnya menjahitin, nggak boleh. Itu ya, butlan batil. Waktu stasna suaran, tapi ada jual beli tertentu yang boleh disyaratkan ini kecualian. Kal bai'i bi syartul khiyar, seperti jual beli dengan syarat saya boleh membatalkan jual beli ini maksimal 3 hari. Jadi beli HP iPhone 12 misalnya, let's say 3 hari, maksimal 3 hari ya Pak. Sebelum 3 hari Bapak boleh kesini ngebatalin jual beli. Itu kalau ada syarat gitu boleh, nggak apa-apa. Maksimal 3 hari. Awil baro'ati minal aibi, atau jual beli dengan syarat, saya jual beli dengan syarat, tapi dengan syarat ini nggak ada aib. Kalau ada aib maka saya boleh balik. Nah, itu khiyar aib. Boleh. Syarat kayak gini. Au bi syarti qat'i tsamari, atau wal ajali warahni wal kafili. Oke, dengan syarat saya beli pohon nih, ya buah-buahnya udah dipotongnya. Boleh. Tapi kalau tadi beda, dari tanaman dengan syarat disiangin, dipanen oleh. Ini enggak. Dengan syarat saya buahnya aja. Enggak apa-apa kalau gitu. Wal ajali warahni wal kafilil muayyanati li samanin fi dhimati wal isyad, atau dengan syarat jual beli bersyarat apa? Dicicil. Enggak apa-apa. Jual beli ada apanya? Jaminannya. Boleh. Jual beli ada yang nanggung kalau kita nggak bisa ngelunasin. Ya jual beli ini karena harganya mahal nih, saya nggak yakin kamu bisa ngelunasin. Ada penanggung kamu, kafil kamu yang siap bantu ngelunasin kalau kamu nggak bisa. Boleh syarat. Al muayyanat ditentukan seperti boleh. Ya. Liman mati, oke. Wal isyhad juga boleh, jual beli dengan syarat ada yang memberikan persaksian, ada yang menyaksikan, ada saksi jual beli. Boleh. Pada akhirnya syarat-syarat ini kalau kata para ulama Syafi'iyah, ini syarat-syarat yang memang ada dalilnya. Kalau syarat-syarat memang para
ulama temukan ada Nabi SAW atau ayat Quran memerintahkan atau menganjurkan. Jadi ini pengecualian yang ada dalil. Adapun kalau tidak ada dalilnya, ya jual beli dengan syarat, malah sangat menarik ya, sampai jual beli dengan syarat kirim ke rumah, itu dalam madzhab Syafi'i sebenarnya nggak boleh. Jual beli, saya beli ya, tapi syaratnya kamu kirim ke rumah saya ya barangnya, nggak saya ambil, kamu kirim. Itu jual beli dengan syarat, baik wasyarat. Hadis Abu Daud melarang. Ulama madzhab Syafi'i nggak boleh. Kayak gitu. Gitu ya. Ada lagi ya, juga pada akhirnya para ulama kemudian melihat dalil yang lain. Ya ada juga ulama-ulama yang kemudian mazhab lain membolehkan. Ya ulama-ulama modern banyak mengambil pendapat tersebut. Karena pemaknaan syarat di sini adalah syarat yang kemudian mereka katakan enggak, ini bukan semua syarat, tapi syarat yang la yuwafiqu muqtadal bai', tidak sesuai dengan konsep jual beli, atau syarat yang menyelisih aturan Allah dan seterusnya. Di bawah hadis disebut ke pemahaman tersebut. Tapi kalau dalam madzhab Syafi'i sebetulnya ya jual beli dengan syarat ya nggak boleh. Wala yushtaratu ta'yin syuhudi fil asah, dan tidak disyaratkan, tidak boleh disyaratkan saksinya harus fulan dan fulan, nggak boleh. Jadi boleh jual beli dengan syarat ada saksi, nggak apa-apa. Karena kan kata Allah di surat Al-Baqarah, wa ashidu idza tabayatu, ada dalilnya itu. Ya persaksikanlah jual beli kalian kalau kalian bertransaksi. Oke, fa'ilam yarhan aw lam yatakaffal lil muayyanu falil bai'i khiyar. Kalau memang udah disyaratkan jual belinya ada kafil, jual belinya ada penanggung tadi, jual beli ada yang digadaikan kalau kenapa-napa dia nggak bisa lunasin. Ya jual beli tapi taruh gadai, khawatir suatu itu kamu nggak bisa ngelunasin. Maka ya ngelunasinnya pakai benda yang digadaikan. Itu boleh mensyaratkan gitu. Dan kalau dia ternyata nggak bisa menghadirkan barang gadainya, dia nggak jadi gadaikan, maka baik penjual dalam ini bisa membatalkan jual beli. Saya nggak mau lanjutin jual beli ini, kamu nggak nyerahin barang gadainya. Saya nggak mau lanjutin jual beli ini, kamu nggak nyerahin mana nama kafil kamu, penanggung kamu kalau kamu nggak bisa lunasin, mana KTP-nya dia, NPWP-nya dan seterusnya. Bisa dibatalkan. Oke, clear ya. Karena mau maghrib cukup di sini dulu, nanti kita lanjut lagi. Ini tentang syarat, insya Allah pertemuan depan kita fokus ya, bahas tentang syurutun fil bai' dan bai' al-masyrut. Jadi syarat terhadap jual beli dan jual beli yang bersyarat. Insya Allah. Kalau sampai sini ada pertanyaan boleh kita mungkin sampai 5.40 aja, karena maghrib di Depok cukup mepet. Silakan. Cek. Silakan. Silakan sampai 17.40 ya Ustaz ya. Tadi kayaknya udah banyak banget nanya tadi ke pertengahan. Ya, silakan teman-teman sampai 17.40. Jika ada yang ingin bertanya. Last menit. Ada yang nanya Ustaz? Ya boleh. Lu banyak di kolom chat. Oke. Syarat yang nggak boleh dalam jual beli, syaratnya bagaimana? Ya semua syarat nggak boleh, kecuali yang ada dalilnya. Gitu. Emang kayak gitu, untuk Syafi'i kayak gitu. Ya Allah, saya baru dapat kiriman 16.40, meninggal guru kami, guru saya, Kiai Haji Ahmad Nawawi Al Abdul Jalil. Ini beliau pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri. Saya ngaji dengan beliau terakhir 2019. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ulama besar Sidogiri ya, ulama besar Indonesia di Jawa Timur, Pesantren Sidogiri. Terakhir ke sana nyantri dengan beliau, Romo Yai, ini tahun 2019 ya. Semoga ini baru wafat. Masya Allah, kita banyak ditinggal para ulama. Belum lama ini, sekitar 2 pekan lalu, guru saya ini guru istimewa, salah satu guru paling istimewa adalah ya, Kiai Syarif Abdul Ghani meninggal, Kiai Ahmad Syarif Abdul Ghani. Beliau banyak ngajar beberapa kitab dan juga ngasih sanad pada saya, sangat dekat pada saya. Beliau juga ketua MUI DKI. Beliau yang marcain saya, merekomendasikan saya supaya langsung masuk meskipun saya mungkin masih bocah. Beliau ngetes saya, ngetes hafalan matan saya ingat banget. Kalau di pelajaran dulu tes alfiah, saya tes hafalan matan saya, tes hafal hadis saya di suruh baca kitab. Masya Allah, itu sekitar 2 pekan lalu wafat beliau.
Beliau S2 Madinah ya. Terus beliau juga mustasyar NU di Suriah. NU, Masya Allah. Subhanallah. Ini banyak ulama wafat luar biasa. Maka teman-teman sekalian harus serius belajar. Selama ulama masih banyak yang hidup, alhamdulillah, segera dimanfaatkan sebelum pada akhirnya para alim benar-benar meninggal semua. Bingung. Nah, kata Nabi SAW, ilmu itu dah hadis Bukhari, di Sahih Bukhari. Innallaha la yanzil ilman tiza'an yantazi'u min qulubil ibad. Allah tidak mencabut ilmu itu dengan orang lupa gitu. Enggak cuma gitu caranya, tapi walakin yanzi'u biqabdil ulama. Walakin biqabdil ulama, tapi dengan mewafalkan para ulama. Hatta idza lam yabqa alimun, dalam bacaan hadis lain, hatta idza lam yubqi aliman, sampai ketika enggak tersisa ahli ilmu, ya, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Akhirnya orang-orang menunjuk ustadz-ustadz yang mereka tidak berilmu. Yang mudah-mudahan saya nggak termasuk dalamnya. Perlu ya Allah, jangan sampai jadi kayak gitu. Fasuilu, maka kemudian orang-orang yang tidak berilmu ini ditanya. Fa'aftau bighairi ilmin, mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadhalu wa adhalu, maka ia sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari. Oke, lanjut dulu. Jadi gitu ya, saudara Ramadan. Apakah ada klasifikasi goror mungkin yang dibolehkan? Iya, goror yang tidak dibolehkan, goror fahish, goror yang ada, goror tidak semua tidak diperbolehkan. Ada goror-goror yang muhtamal. Ya pada akhirnya bahkan jual beli juga ada unsur gorornya. Nggak mungkin jual beli bersih 100% dari goror. Kita beli HP kan, ya beli HP apa dibuka dulu, dicoba semuanya, dicoba di telepon, enggak gitu. Kita pada akhirnya beli kotak. Kadang beli juga lihat barang-barang display, yang kita beli barang lain, kan gitu. Sering gitu ya. Kan berarti ada unsur goror. Bahkan andai kita udah nyoba juga ada unsur gorornya, karena belum tentu kita pada akhirnya puas dengan barang tersebut, untuk enak. Ya ada. Orang jualan juga kan ada unsur gorornya, nggak selalu diuntung. Gitu ya, jual beli nggak selalu diuntung. Tapi goror-goror ringan. Ada sebenarnya pembahasan bagus di apa namanya, ma'air syar'iyyah. IOV ini juga mazhab Syafi'i juga ada pembahasan seperti itu, cuma lebih runut di ma'air syar'iyyah. Jadinya kitab ma'air syar'iyyah. IOV itu DSN-nya dunia ya. Di Indonesia kita punya DSN MUI, Dewan Syariah Nasional MUI, rujukan penting dalam ekonomi syariah Indonesia. Di dunia ada namanya IOV. AAOIF. Itu rujukan di Bahrain, di Al-Manama tempatnya. Mereka merilis buku Al-Ma'ahir Asy-Syar'iyyah, di dalamnya ada penjelasan tentang goror yang terlarang itu kapan. Tapi secara umum yang disebutkan tadi oleh Rasul, oleh Imam An-Nawawi juga dalam matan ini, itu goror-goror yang tidak diperkenankan. Nanti mungkin rinciannya di next week yang mungkin dua waktu saya tambahkan. Kalau beli dengan syarat kirim ke rumah tapi bayar plus ongkir, kemudian bayar plus ongkir, ya ini lain. Gimana? Apakah dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan? Ya berarti dua akad, ada dua akad terpisah boleh. Dua akad terpisah. Kemudian tebus murah di minimart, termasuk larang. Gimana tebus murah? Umpamanya ada diskon gitu ya. Mas ada diskon nih, tebus murah karena beli dengan nominal tertentu nih, atau murah. Enggak, itu diskon ya hadiah dari, ya kemurahan hati dari penjual, boleh. Uang tebus murah yang saya pandang boleh. Karena dia diskonnya, diskon kita tidak memaksudkan memang nyari-nyari diskon, kita beli ada hadiah. Karena kita beli dengan nominal tertentu, tidak ada yang dimurahkan. Kasih murah, apa-apa. Wallahu a'lam, itu barangkali cukup. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Maaf kalau kurang berkenan. Yang benar dari Allah semata, yang salah dari saya pribadi. Dan silakan cari second opinion, pendapat lain kalau ingin. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Izan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan untuk Ustaz Fajri dan teman-teman semua. Bagi yang tadi ketinggalan, bisa ditonton ulang di YouTube. Pertanyaan yang sempat tidak terjawab, kami mohon maaf. Bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi kegiatan kita ini, dan Allah menjaga guru-guru kita, merahmati mereka, dan kita mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.